memaparkan mengenai penguatan pendidikan karakter di sekolah dasar, langkah strategis untuk menciptakan generasi berintegrasi dan berakhlak mulia. Mari kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu mengenai apa itu pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini merupakan proses pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan karakter positif siswa, yang mana mencakup nilai-nilai sikap perilaku yang baik. Nah, tujuan dari pendidikan karakter ini adalah yaitu untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerjasama, dan saling peduli siswa terhadap sesama, lingkungan, dan juga masyarakat. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta beberapa studi lain menunjukkan adanya peningkatan kasus perilaku tidak terpuji di kalangan siswa, khususnya sekolah dasar, seperti sikap tidak jujur, kebiasaan saling mengejek, hingga tindakan bullying. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan karakter di sekolah itu belum efektif dan kurang mampu berdampak dalam jangka panjang. Ditambah lagi dengan adanya perkembangan teknologi dan juga sosial media yang mudah diakses oleh siswa. Akibatnya, siswa tidak hanya kurang memiliki karakter yang positif, tetapi juga rentan terpapar oleh pengaruh negatif dari perkembangan teknologi dan juga sosial media. Nah, di sejumlah sekolah yang ada di Indonesia, program pendidikan karakter ini masih sangat terbatas pada kegiatan seremonial, seperti upacara bendera dan acara khusus, tanpa penerapan secara mendalam dalam kegiatan harian. Contohnya, seperti sebuah sekolah dasar di Jawa Barat, siswa sering terlibat dalam kasus bullying verbal, yang mana menunjukkan adanya ketimpangan antara pengetahuan akademik dan juga kemampuan karakter. Di sisi lain, ada sekolah-sekolah seperti di Surabaya yang berhasil menerapkan pendekatan school-wide positive behavior support, yang mana seluruh warga sekolah dilatih untuk membangun lingkungan sekolah yang positif. Lalu apa itu school-wide positive behavior support ini? Nah, school-wide positive behavior support adalah suatu pendekatan sistematis dan komprehensif untuk mengembangkan perilaku positif siswa di sekolah, yang mana school-wide positive behavior support ini bertujuan untuk menanamkan lingkungan yang positif, mendukung dan juga inklusif dengan mengintegrasikan nilai-nilai kehidupan sehari-hari dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu apa pentingnya isu pendidikan karakter di sekolah ini perlu diangkat? Yang pertama, kebutuhan fondasi karakter yang kuat sejak dini. Nah, masa-masa usia sekolah dasar merupakan masa-masa yang sangat penting bagi anak-anak karena baik secara emosional maupun secara sosial. Karena pada masa ini, anak-anak mulai mengenal lingkungan mereka secara luas, mereka mulai mengenal nilai-nilai kejujuran, empati, dan juga toleransi. Selanjutnya, persiapan menghadapi tantangan global. Nah, pendidikan karakter tidak hanya relevan bagi kebutuhan pribadi, tetapi juga relevan dengan tantangan global yang semakin kompleks, seperti adanya integrasi, kerjasama, dan juga tanggung jawab. Yang terakhir, ada dampak negatif pada lingkungan sosial. Nah, kurangnya karakter yang baik pada anak sekolah dasar akan berdampak negatif dengan pada lingkungan sekolah mereka. Misalnya adanya peningkatan kasus kekerasan verbal, fisik maupun intimidasi. Hal ini akan berdampak atau berlanjut kepada tingkatan sekolah berikutnya, dan hal ini akan mengakibatkan kualitas interaksi dan keutuhan masyarakat di masa depan. Lalu selain itu, penguatan pendidikan karakter ini menjadi semakin mendesak di tengah-tengah keberagaman dan kebudayaan masyarakat yang ada di Indonesia. Sikap toleransi, empati, dan juga saling menghargai menjadi nilai-nilai yang paling penting dalam menanamkan pada sekolah dasar. Jadi, pembentukan karakter yang kuat sejak ini itu akan memberikan tumbuhnya generasi yang baru yang menghargai perbedaan dalam kebudayaan yang ada pada masyarakat. Lalu solusi yang dapat ditawarkan, yang pertama dari segi pendidik, yang mana di sini merupakan guru. Yang pertama, ada integrasi nilai karakter dalam setiap pelajaran. Nah, guru bisa menyisipkan nilai-nilai karakter dalam setiap mata pelajaran, seperti mendapatkan nilai kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, toleransi, ketelitian, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, penggunaan pembelajaran berbasis project atau project based learning. Nah, pembelajaran berbasis project ini memberikan kesempatan peserta didik untuk mengerjakan latihan mereka secara berkelompok. Nah, pembelajaran berbasis project tidak hanya mengasah akademik saja, tetapi juga menanamkan
kerjasama, dan juga toleransi. Terakhir, pembentukan karakter melalui aktivitas harian. Nah, pembentukan karakter melalui aktivitas harian dapat dilaksanakan guru seperti melaksanakan refleksi pada akhir pembelajaran. Selanjutnya dari segi pemangku kebijakan, yaitu seperti dinas pendidikan. Yang pertama, program sekolah yang berbasis karakter. Nah, sekolah dapat menerapkan program sekolah ramah anak yang memberikan lingkungan antara mendukung perkembangan karakter siswa di sekolah. Selanjutnya, evaluasi karakter. Nah, selain evaluasi akademik, sekolah dan dinas pendidikan perlu menyusun standar pembentukan karakter siswa di sekolah dasar yang dievaluasi secara berkala. Nah, aspek ini meliputi kejujuran, tanggung jawab, dan juga kemampuan bekerja sama siswa. Terakhir, ada penyediaan kegiatan ekstrakurikuler berbasis karakter. Kegiatan seperti PMR, pramuka, dan juga kegiatan-kegiatan sosial lain dapat menjadi media pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Selanjutnya dari segi pemerintah. Pertama, penguatan kurikulum pendidikan karakter. Nah, pemerintah dapat memperbarui kurikulum, yaitu pada kurikulum nasional tentang perbaikan karakter, meliputi bagian integral dari kurikulum wajib yang ada sekarang. Nah, di beberapa negara pendidikan karakter ini telah menjadi kurikulum wajib, yang mana Indonesia dapat mengikuti langkah tersebut. Selanjutnya, pelatihan guru untuk penguatan karakter. Pemerintah dapat melaksanakan pelatihan ataupun lokakarya bagi guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pembentukan karakter di sekolah. Terakhir, ada program literasi sosial dan moral. Pemerintah dapat menjalankan program literasi sosial dan moral seperti mengundang tokoh-tokoh masyarakat ataupun tokoh-tokoh profesional untuk agar memberikan inspirasi kepada siswa. Lalu, apa yang akan terjadi jika isu pendidikan karakter ini dapat teratasi dalam 5 tahun ke depan? Pertama, anak-anak Indonesia akan memiliki karakter yang kuat dan juga ditandai dengan sikap disiplin, empati, dan kejujuran yang berperan penting dalam membangun masyarakat yang harmonis. Yang kedua, ada generasi yang lahir dari pendidikan karakter yang baik dan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga lebih mampu beradaptasi dengan tuntutan dunia kerja yang membutuhkan integritas dan kemampuan kerjasama. Yang ketiga, lingkungan sekolah menjadi lebih aman dan positif, yang memungkinkan siswa untuk belajar dan berkembang dengan optimal tanpa adanya perilaku bullying ataupun intoleransi. Lalu, apa yang terjadi jika tidak teratasi? Yang pertama, tanpa karakter yang kuat, generasi muda akan tumbuh dengan kurangnya rasa tanggung jawab, sehingga berpotensi memperburuk masalah sosial seperti intoleransi, individualisme, dan ketidakpedulian. Yang kedua, tingginya angka kasus kekerasan di sekolah, termasuk bullying, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan mental siswa, tetapi juga mengurangi kepercayaan siswa dalam menjalani proses pendidikan. Dan yang terakhir, Indonesia akan memiliki SDM yang secara akademik mungkin kompetitif, tetapi kurang memiliki karakter moral dan integritas yang diperlukan untuk membangun bangsa yang kuat dan bersatu. Nah, baik, demikianlah pemaparan materi saya mengenai pendidikan karakter di sekolah dasar. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup